Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat, karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran seperti biasanya. Dan salawat serta salam terlebih pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada sahabat-sahabat dan kita umatnya hingga akhir zaman. Baiklah adik-adik, pada pertemuan pertama kali ini izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak yaitu Fahrul Aryansyah. Boleh dipanggil Fahrul saja, Fahrul. Bapak berasal dari dari Parigi dan kuliah di Universitas Tadulako dan program studi pendidikan geografi. Dalam rangka hari ini Bapak mengajar di sekolah ini untuk memenuhi mata kuliah Bapak, yaitu PPL, praktek pengenalan lapangan atau praktek mengajar di sekolah, dan Bapak ditugaskan di sekolah SMA Negeri Nopal ini. Jadi itu awal perkenalan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui, kita akan belajar tentang mata pelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini yang ingin Bapak sampaikan, ingin Bapak ajarkan yaitu terkait mata pelajaran geografi tentang negara maju dan negara berkembang. Tentu tidak asing bagi adik-adik terkait negara maju dan negara berkembang. Apa itu negara maju, apa itu negara berkembang. Untuk itu ada beberapa tujuan dari pembelajaran tersebut, indikator pencapaian yang ingin kita dapatkan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan persebaran negara-negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri dari negara maju dan negara berkembang. Dan keempat, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan potensi Indonesia menjadi negara maju. Dan yang terakhir yaitu dampak pasar bebas bagi Indonesia. Jadi itu indikator yang dapat kita capai atau kita pahami untuk dalam kegiatan proses pembelajaran kali ini. Baiklah adik-adik, untuk materi awal kita bahas terkait tentang pengertian negara maju, tentang indikator yang pertama tadi, tentang pengertian negara maju. Apa pengertian negara maju dan apa pengertian negara berkembang? Yang pertama, negara maju definisinya ialah negara yang memiliki standarisasi yang tinggi yang berbagai dari segi aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi definisi di sini intinya, jadi negara maju itu memiliki standar hidup yang tinggi. Standar hidup yang tinggi berbagai aspek, berbagai bidang tadi. Kemudian negara berkembang sebaliknya, yaitu definisinya itu negara berkembang adalah negara yang memiliki standarisasi hidup yang masih rendah dari berbagai aspek, seperti pendidikan masih rendah, industrinya masih rendah, ekonominya masih rendah, kesehatan dan teknologinya. Yaitu terkait dengan definisi negara maju dan negara berkembang. Di sini adik-adik bisa memahami konsepnya. Jika tidak ada, jika belum bisa ditanyakan.
Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, Bapak lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan persebaran negara maju dan negara berkembang. Ya, di mana saja letak persebaran negara maju tersebut dan juga letak negara berkembang, di mana saja. Seperti kita ketahui, di dunia ini ada beberapa benua. Ada benua Asia, Afrika, Australia, Amerika, Eropa. Dan dari benua tersebut ada beberapa negara-negara yang dikategorikan maju dan berkembang. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada di benua Asia, terkait negara maju. Apa saja negara maju yang di benua Asia? Yang pertama ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Taiwan, ada Hong Kong, dan ada tetangga kita yaitu Singapura. Jadi itu beberapa negara maju yang ada di benua Asia. Kemudian selanjutnya negara maju yang ada di benua Eropa. Nah, Eropa ini memiliki negara maju yang begitu banyak sekali. Hampir semua Eropa itu dikategorikan sebagai negara maju. Yang pertama ada Italia, kedua ada Jerman, ada Prancis, Inggris, ada Swiss, ada Luxembourg, dan negara-negara Eropa lainnya. Itu dikategorikan sebagai negara maju. Nah, yang ketiga di benua Amerika. Benua Amerika ini hanya ada dua negara maju, yaitu negara adidaya yang dikenal dengan Amerika Serikat sama Kanada. Jadi benua Amerika hanya terdapat dua negara yang maju, yaitu apa? Yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Kemudian yang selanjutnya yang keempat benua Australia. Nah, di benua Australia itu sendiri hanya juga ada dua negara, yaitu negara Australia dan juga Selandia Baru atau dikenal dengan New Zealand. Nah, di benua tersebut hanya dua itu negara, dan kedua negara tersebut dikategorikan sebagai negara maju. Dan yang terakhir ada benua Afrika. Nah, di benua Afrika ini dulunya Libya dikatakan sebagai negara maju karena ada beberapa aspek sekarang dan juga peperangan, konflik, maka untuk sekarang dikatakan sebagai negara berkembang dan sebagai negara maju. Sekarang kita masuk ke tentang persebaran negara berkembang. Kita mulai dari benua Asia. Pertama Asia termasuk Indonesia, Malaysia, Cina, Filipina, India, termasuk negara berkembang. Kemudian benua Afrika ada Maroko, Tunisia, ada Mesir, ada Afrika Selatan, dan negara-negara lainnya. Kemudian ada Amerika Serikat, ada benua Amerika lagi. Yang ketiga benua Amerika. Benua Amerika ini yang pertama ada Brazil, ada Meksiko, ada Uruguay, Paraguay, Chili, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat benua Australia. Benua Australia ini tidak ada yang negara berkembang karena hanya ada dua tadi, New Zealand sama Australia, dan kedua negara tersebut dikatakan sebagai negara maju. Jadi di benua Australia tidak ada namanya negara berkembang. Kemudian yang terakhir benua Eropa. Di benua Eropa ini ada beberapa negara berkembang. Di antaranya ada Australia, ada Austria, ada Yunani, ada Turki, ada Belgia, ada Swedia, dan lain-lainnya termasuk Spanyol. Jadi itu terkait dengan persebaran atau letak persebaran negara maju dan negara berkembang. Jadi sampai di sini adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, Bapak persilakan. Ya,
Jika tidak ada yang bertanya, Bapak lanjut materi selanjutnya, yaitu terkait dengan karakteristik atau ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Tentunya negara maju dan negara berkembang itu memiliki perbedaan, memiliki karakteristik. Dari sini kita bahas satu-satu. Yang pertama itu kita bahas terkait dengan negara maju. Apa saja sih indikatornya, apa saja karakteristiknya, apa saja ciri-ciri dari negara maju tersebut. Yang pertama, pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi negara maju itu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, di atas 12.000 US dollar per tahunnya. Jadi negara maju itu dia punya penghasilan dalam setahun itu besar, beda dengan negara berkembang. Jadi kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan yang berkualitas. Jadi negara maju itu kesehatannya itu sudah maju teknologinya, kemudian dari segi medis, dari segi fasilitas, dari segi dokter, tenaga kesehatannya sudah mumpuni, unggul, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan teknologinya. Jadi negara maju itu memiliki teknologi yang besar, teknologi yang unggul, teknologi yang keren atau maju, dari teknologi elektronika, teknologi terkait dengan mesin kah, teknologi smartphone, handphone, atau teknologi-teknologi lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu angka penganggurannya rendah. Jadi di negara maju itu sedikit sekali angka penganggurannya. Jadi negara maju itu memiliki pengangguran yang sedikit dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan ciri-cirinya, yaitu ekspornya tidak bergantung pada produk primer. Jadi hasil dalam negeri itu mereka ekspor tidak primer. Maksudnya apa? Mereka olah dulu barang tersebut sehingga langsung mereka ekspor, sehingga menaikkan nilai harga dari barang tersebut. Beda dengan negara berkembang. Negara berkembang itu kebanyakan produk primer. Ketika mendapatkan hasilnya langsung dijual, jadi belum ada diolah, sehingga harganya pun turun. Jadi itu beberapa indikator dari negara maju. Kemudian kita lanjut ke karakteristik dari negara berkembang. Karakteristik negara berkembang. Yang pertama, tentu ekonominya rendah, terkait dengan pendapatan per kapitanya rendah. Jadi di negara berkembang itu masih memiliki pendapatan per kapita yang masih rendah, di angka di bawah 3.000-an US dollar. Jadi masih rendah pendapatan per kapitanya per tahunnya. Kemudian pendidikannya yang masih rendah, masih kurang. Berbeda dengan negara-negara maju, pendidikannya begitu maju, begitu berkualitas. Beda dengan negara berkembang. Negara berkembang kadang fasilitas sekolah tidak baik, dan juga siswa-siswa banyak yang tidak sekolah, putus sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian kesehatan negara berkembang masih rendah, masih banyak tenaga-tenaga yang kurang, masih banyak obat-obatan, dalam artian industri obat-obatannya masih kurang, dan masih banyak lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri dari negara berkembang selanjutnya yaitu mayoritas penduduk bergantung pada primer, seperti kebalikan tadi negara maju. Kalau negara maju dia hasil buminya itu atau hasil ekspornya itu tidak bergantung pada primer, tapi kalau negara berkembang bergantung pada primer. Jadi hasil misalnya tambang atau nikel, jadi bahan nikel itu tidak diolah dulu, jadi nikel itu langsung dibawa saja ke luar negeri diekspor, tidak diolah terlebih dahulu supaya menjadi barang lebih berkualitas. Nah, beda dengan kalau negara maju. Kalau negara maju, kita misalnya kita negara berkembang, kita jual nikel ke
misalnya ke Jepang. Nah, Jepang sana mereka kembangkan lagi bahan dasar nikel itu, mereka kembangkan jadi mobil, jadi motor dan lain sebagainya, sehingga bertambah nilai ekonomis dari barang tersebut. Mungkin itu beberapa karakteristik, itu beberapa indikator dari ciri-ciri dari negara maju dan negara berkembang. Untuk itu saya persilakan adik-adik untuk memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Silakan. Jika ada yang tidak ditanyakan, Bapak lanjut materi terkait dengan dampak pasar bebas bagi Indonesia. Jadi terkait dengan dampak pasar bebas, dampak dari pasar bebas Indonesia. Pasar bebas ini ada hubungannya dengan globalisasi, artinya terkait antara satu wilayah dengan wilayah yang lain atau dunia lain dengan dunia yang lain, sehingga terjadi kerjasama, baik itu kerjasama ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Di sini dampak pasar bebas bagi Indonesia ada dua. Pertama dampak positif dan juga ada dampak negatif. Kita bahas satu-satu terkait dampak positif dari adanya pasar bebas. Yang pertama, dampak positif dari pasar bebas bagi Indonesia yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Jadi adanya pasar bebas ini dapat meningkatkan baik itu kualitas maupun kuantitas dari produk dalam negeri. Karena kita terus produktif, terus menghasilkan untuk kita ekspor ke dalam luar negeri yang berhubungan dengan pasar bebas. Kemudian yang ciri-ciri selanjutnya yaitu peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Nah, ini sudah otomatis. Jadi dampak positif bagi Indonesia terkait dengan pasar bebas ini yaitu meningkatnya ekspor Indonesia dan sehingga berdampak pada pendapatan nasional. Baru-baru ini beberapa Indonesia meningkatkan ekspornya di bidang pertambangan, ekspornya di bidang perkebunan, kelapa sawit, ekspornya ini sekarang dia kembangkan di bidang di bidang perkebunan, mulai dari kelapa sawit, coklat atau kakao atau kemudian kelapa, teh, kopi, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada juga yang langsung ekspor, itu ada udang, ikan, hasil laut, dan lain sebagainya. Jadi di antara dampaknya ini peningkatan terhadap ekspor dan otomatis meningkatkan pendapatan Indonesia, pendapatan nasional Indonesia. Kemudian dampak positif selanjutnya yaitu menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Jadi akan menambah dia punya devisa bagi negara. Devisa negara ini mulai dari biaya cukai, ekspor dan impor, sehingga menimbulkan atau memberikan dampak bertambahnya devisa negara atau pendapatan negara. Melalui apa? Misalnya barang yang kita ekspor itu memiliki nilai sekian, jadi bertambah ke kas negara, devisa negara. Kemudian ada barang yang masuk dari luar negeri masuk ke dalam negeri, nah itu punya biaya cukai tersendiri sehingga memberikan devisa tambahan atau peningkatan keuangan negara. Jadi itu beberapa dampak positif dari pasar bebas. Selanjutnya dampak negatif dari pasar bebas. Nah, ada beberapa dampak negatif dari pasar bebas, yaitu
dampaknya yang pertama, dampak negatifnya terkadang produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk-produk dengan luar negeri, sehingga menimbulkan kerugian terkadang karena kalah saing dengan produk dalam negeri. Kemudian yang selanjutnya, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Jadi kalau sudah kita ekspor atau sudah kita impor, terkadang berkurangnya dengan kita tergantung dengan negara-negara maju. Jadi dampak dari pasar bebas ini, dampak negatif dari pasar bebas ini bagi Indonesia, banyaknya barang-barang yang masuk ke dalam negeri, baik itu elektronika, baik itu kebutuhan dasar, baik itu transportasi, baik itu handphone dan lain sebagainya, sehingga kita tergantung dengan produk-produk dalam negeri. Jadi kita jadinya konsumtif, tidak produktif. Jadi ini menimbulkan dampak negatif dari pasar bebas bagi Indonesia. Jadi itu beberapa dampak positif dan dampak negatif terkait dengan pasar bebas. Kemudian saya persilakan kepada adik-adik untuk jika ada yang bertanya atau menanggapi, silakan. Ya, jika ada yang tidak ditanyakan, Bapak lanjut terkait dengan ini materi terakhir, yaitu terkait dengan potensi Indonesia menjadi negara maju. Ada beberapa indikator yang menunjang Indonesia menjadi negara maju. Yang pertama itu terkait dengan jumlah penduduknya. Jadi Indonesia memiliki jumlah penduduk 4 terbesar di dunia, di mana dari jumlah penduduk tersebut diperkirakan mencapai 260 juta jiwa. Jadi jumlah penduduk yang besar ini merupakan modal besar bagi bangsa Indonesia untuk bisa dikategorikan menjadi negara maju. Jadi itu indikatornya, yaitu terkait dengan jumlah penduduk yang besar bagi bangsa Indonesia. Kemudian indikator yang kedua yaitu terkait dengan sumber daya manusia. Jadi manusia yang unggul, manusia yang memiliki keterampilan dan skill itu dapat menunjang bagi bangsa Indonesia dengan adanya jumlah penduduk yang besar, serta tenaga pelajar atau mahasiswa yang dihasilkan dari berbagai universitas per tahunnya itu diperkirakan 250.000. Jadi angka ini merupakan angka yang cukup besar untuk menunjang sumber daya manusia, karena tenaga muda yang terampil lulusan berbagai universitas yang besar itu 250.000. Kemudian yang ketiga, faktor yang selanjutnya yaitu terkait dengan sumber daya alam. Jadi Indonesia, indikator yang selanjutnya terkait dengan sumber daya alam. Pertama yaitu Indonesia memiliki hutan yang luas, kedua memiliki perikanan di sektor kelautan, kemudian memiliki pertambangan mulai dari nikel, emas, baja, aluminium, lithium dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi dari perkebunan dan berbagai sektor lainnya dari tersebut. Jadi itu beberapa potensi Indonesia menjadi negara maju dari berbagai faktor tadi. Nah, mungkin itu materi yang Bapak bisa sampaikan. Bapak kembalikan kepada adik-adik jika ada yang ingin bertanya dan menanggapi. Oke, jika tidak ada ingin menanggapi atau bertanya, Bapak berikan kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Yaitu materi yang pertama yang Bapak sampaikan yaitu terkait dengan negara maju, di mana indikatornya yang tadi, yang pertama mengetahui
definisi atau pengertian terkait dengan negara maju dan negara berkembang. Kemudian yang kedua, mengetahui persebaran negara maju dan negara berkembang. Kemudian yang ketiga, mengetahui karakteristik atau ciri-ciri dari negara maju dan negara berkembang. Dan keempat, potensi Indonesia menjadi negara maju. Yang kelima, kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang terakhir yaitu dampak pasar bebas bagi Indonesia. Jadi itu kesimpulan dari materi tadi. Mudah-mudahan bermanfaat kepada adik-adik, terutama juga kepada Bapak Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.